Hari ini sebetulnya hari yang kami tunggu-tunggu. Karena apa? Kami mempersiapkan ini untuk teman-teman semua. Kami ingin membuat suatu jangan takut gitu. Kita mari mulai belajar sama-sama. Sekarang mungkin teorinya dulu. Kita di sini selama berada di Korea. Nanti kalau udah pulang, GIMB akan memberikan bantuan bimbingan kepada teman-teman. Kontinuitas pembelajaran ini bisa continue. Teman-teman bisa sharing. Kalau udah punya pandangan atau pikiran apa, bisa tuangkan di situ. Bisa nggak saya? Ada tempat bertanya. Jadi kami harapkan ini hanya sebagai pemula. Nanti kedepannya sementara dari kami. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin saya mau coba panggil Presiden Perpika dulu untuk juga sama sharing untuk saya. Apa yang bisa komitmen teman-teman untuk teman kita? Mungkin 3 atau 5 menit ya Pak, biar bisa lanjut langsung. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, yang paling gampang Facebook gitu ya. Nah, itu bisa digunakan teman-teman semua untuk kita menebar manfaat. Jadi Perpika kami mencoba untuk komitmen selalu memberikan manfaat yang terbaik. Mohon diingatkan, mohon diawasi, dan mohon bantuannya. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya, dan selanjutnya bisa kami kembalikan ke Dika. Terima kasih. Dan juga saya merasa terhormat gitu ya. Ada puluhan orang yang berani gitu, berani untuk duduk di sini, yang berani untuk di sini ingin memahami jelas gitu tentang gimana cara berbisnis. Karena sejatinya saya percaya 2% angka entrepreneur di tanah air adalah jawaban atas krisis ekonomi nasional. Paparan sharing saya ini sedikit gambaran profil dari saya. Saya Muhammad Abdi Firmansyah. Karena banyak orang bilang gitu ya, kalau tidak kenal makanya tak. Di bawah umur 40 tahun sudah menjadi orang terkaya 30 di Indonesia. Luar biasa ya. Dulu dia seorang kerja di Singapura pada waktu itu, pada waktu krisis tempat kerjanya tutup, dan dia balik ke Indonesia mulai dari nol. Alhamdulillah di bawah 40 tahun dia sudah menjadi orang terkaya di Indonesia. Luar biasa. Itu salah satu mentor dan salah satu guru saya yang mungkin menjadi inspirasi saya untuk terus berkiprah di dunia bisnis seperti itu. Ini ada. Oke. Ini saya dapatkan pada waktu kuliah ya, semenjak saya awal-awal melakukan bisnis ataupun melakukan bisnis saya yang pertama gitu. Dulu pada tahun 2000 itu di Indonesia itu masih sangat jarang gitu ya, seminar-seminar bisnis, seminar kewirausahaan seperti yang sekarang dilakukan di Indonesia itu masih jarang. Sekarang udah lumayan banyak gitu ya, karena memang sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah yang care terhadap dunia entrepreneur. Pada waktu itu sangat jarang. Saya ikut menjadi seorang pengusaha. Dia bilang gini, entrepreneur adalah seseorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan yang karyanya dibangun berkelanjutan, bukan dadakan sesaat, dan dilembagakan agar kelak dapat bekerja efektif di tangan orang lain. Nah, kalau pengertiannya sampai bagi dirinya dan orang lain. Kalimat ini yang merubah saya di awal mindset menjadi seorang pengusaha. Karena apa? Jadi teman-teman yang tahu kalau di mana ya, di Bandung ataupun ada yang kenal nggak misalnya, atau yang tahu Cemar nggak di Bandung yang jualan nasi? Ada Pak. Tahu ya, Cemar ya? Ataupun misalnya nasi yang internasionalnya mungkin KFC atau McD, tahu? Nah, orang yang punya KFC, orang McD adalah orang yang berwirausaha. Tahu nggak ada perbedaannya? Apa? Coba. Satu apa? Manajemennya. Ajak teman-teman yang hadir di sini bukan hanya menjadi seorang wira swasta, tapi berwirausaha. Karena apa?
inilah mungkin yang sekarang masih mindsetnya masih apa namanya, teman-teman yang ada di Indonesia masih belum memahami gitu. Berwirausaha adalah jadi dia melakukan usaha, dia punya visi jangka panjang dan usahanya itu dilembagakan dan bikin sistem gitu. Karena apa? Karena kalau dengan berwirausaha bedanya dengan berwirausaha. Wirausaha itu coba kalau tahu Cemar gitu ya, atau yang apa, kalau contohnya di sini lah yang apa, jualan yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang kerja siapa? Usaha. Oh, usaha. Nah, sekarang di mana sih yang tempat yang tepat untuk memulai usaha, di mana? Di mana saja. Di mana? Di mana saja. Di mana saja. Di mana waktu yang tepat? Facebook boleh juga tuh, di Facebook. Mantap. Jadi di sekeliling Anda. Jadi teman-teman jangan lihat dulu keluar, wah saya pengen cara apa perkumpulan itu, yang diikutin apa? Oh di sini belum ada yang jualan sate padang, saya mau bikin sate padang, gitu ya. Jadi jangan melihat ke luar dulu gitu ya, tapi di sekeliling kita apa sih peluang-peluang bisnis yang ada? Mulailah dari sana. Jadi jangan sampai menunggu harus yang besar dulu, harus yang jauh dulu, tapi lihat peluang-peluang sekeliling Anda. Nah, kalau dalam memulai bisnis, ada jualan apa, berarti kan dia ada, berarti pasarnya juga ada. Tapi dari sana, bagaimana diferensiasinya yang kita punya dibandingkan dengan usaha yang ada itu? Teman saya namanya, apa namanya? Tahu yang namanya ini pecel lele lela? Tahu yang di Indonesia? Ada yang di mall, terus ada yang di pinggir jalan gitu ya. Nah sekarang kalau kita jalan-jalan kadang kita butuh pulsa nggak? Kalau di Indonesia gitu ya, kalau di mall atau di mana gitu, oh saya harus pulsa nih, beli kemana gitu ya. Jadi si 10 orang ini disuruh jalan-jalan. Kan dia pakai baju itu ya, pas lihat, Anda butuh pulsa, colek saya. Nah itu kan keren ya. Jadi kalau tahu sistem bisnis orang lain, ini yang dinamakan dengan franchise. Yang penting berani dulu, optimis, tapi saya mau bisnis apa gitu ya. Saya belum keidean, saya nggak punya apa namanya bisnis, ide bisnis apa, kan ada sistem bisnis orang lain menghasilkan, kan itu bisa dilakukan dulu, dilakukan juga gitu. Berani dulu, optimis, pakai sistem bisnis orang lain. Jadi nggak harus mulai bisnis. Jadi apa namanya, kita bertiga, saya dengan Pak Melija dan Kang Agus itu bikin salah satu yayasan namanya GIMB Foundation. Nah ini adalah salah satu kegiatannya itu membina teman-teman yang punya. Jadi saya terharu sekali ya teman-teman, apa namanya, punya teman-teman UT Korea atau di ICC berkomitmen bagaimana teman-teman yang tadinya. Tapi ada beberapa bagian yang tidak boleh part-time di tempat tersebut. Salah satunya adalah di tempat penjualan alkohol dan juga sebagai apa ya, di Norembang ya, sebagai ya seperti itulah. 그리고 대부분이 허용이 됩니다만은